Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Dan berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan dan menetap di antara Kades dan Sur. Dan dia menumpang di Gerar. Dan mengenai Sarah, istrinya, Abraham mengatakan, "Dia adalah saudara perempuanku." Dan Abimelek, raja Gerar, menyuruh orang mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Elohim datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi dan berfirman kepadanya, "Lihatlah, engkau akan mati oleh karena wanita yang telah engkau ambil itu telah dinikahi seorang suami." Dan Abimelek sama sekali belum mendekatinya. Dan dia memohon, "Ya Tuhan, akankah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah dia sendiri telah mengatakan kepadaku, 'Ia saudara perempuanku,' dan dia sendiri pun telah mengatakan, 'Ia saudara laki-lakiku.' Dengan ketulusan hatiku dan dengan kesucian tanganku, aku telah melakukan hal ini." Dan dalam mimpi Elohim berfirman kepadanya, "Ya, aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan ketulusan hatimu, dan aku juga mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Atas yang demikian itu, aku tidak membiarkan engkau untuk menjamahnya. Dan sekarang kembalikanlah istri orang itu, karena dia adalah seorang nabi, dan dia akan berdoa untukmu, dan engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikannya, ketahuilah engkau pasti akan mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama denganmu." Dari ayat ini kita belajar ya, dari Abraham ya, ini kedua kali Abraham berbohong ya. Kita menemukan Abraham berbohong dua kali, sebelumnya di Mesir dan sekarang di Gerar ya. Karena Abraham memiliki ketakutan akan dibunuh apabila dia mengakui Sarah sebagai istrinya ya. Kita melihatnya pada waktu zaman dulu itu ya, memang manusia itu kejam ya. Jadi kalau mereka melihat wanita cantik gitu ya, dan mereka menginginkannya, mereka bisa membunuh suaminya. Nah, makanya dari berdasarkan itulah maka Abraham mengatakan kebohongan tentang status Sarah ya. Jadi dia mengatakan bahwa Sarah adalah saudara perempuannya. Tapi memang kita tahu Sarah adalah saudara perempuan Abraham ya. Mereka bersaudara lain ibu. Nah, dari sini kita belajar bahaya dari berbohong ya. Jadi kebohongan itu bisa mencelakai kita dan juga mencelakai orang lain ya. Jadi di dalam kehidupan kita kejujuran itu sangat penting ya. Memang dibutuhkan iman untuk melawan ketakutan kita dan mengatakan kejujuran ya. Tapi itu lebih baik daripada kita mencelakai diri kita dan mencelakai orang lain. Karena dengan iman kita taat pada perintah Tuhan untuk jujur di dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan akan tolong kita ya. Nah, dari sini kita belajar untungnya Tuhan itu Tuhan yang baik ya. Jadi dia tidak mau Sarah tercemar gitu ya. Nah, tapi dia juga dengan menolong Sarah supaya Sarah tidak tercemar ya, maka Tuhan juga
mencegah Abimelek untuk berbuat dosa, sehingga dengan demikian bukan hanya menyelamatkan Sarah, tapi Tuhan juga menyelamatkan Abimelek dan bangsanya, ya. Seperti itu. Jadi kita melihat di sini ya, pertolongan Tuhan itu sempurna ya. Dia akan menolong kita, dia juga akan menolong orang-orang di sekitar kita ya. Makanya sekali lagi, dengan kita hidup dalam kebenaran, kita akan menolong diri kita juga akan menolong keluarga kita ya, orang-orang yang kita kasihi. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 8. Dan bangunlah Abimelek pada pagi hari dan memanggil semua hambanya. Dan dia menceritakan seluruh peristiwa itu ke telinga mereka. Dan orang-orang itu merasa sangat takut. Dan Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, apa yang telah kamu perbuat terhadap kami? Dan dalam hal apa aku pernah berbuat dosa terhadap dirimu, sehingga kamu mendatangkan dosa besar terhadapku dan terhadap kerajaanku? Perbuatan yang tidak sepatutnya kamu lakukan. Kamu telah melakukannya kepadaku. Dan Abimelek berkata kepada Abraham, apakah yang engkau maksudkan ketika engkau melakukan hal itu terhadap diriku? Lalu Abraham menjawab, sebab aku menganggap sesungguhnya takut akan Elohim tidak ada di tempat ini, dan mereka akan membunuhku karena hal istriku. Lagi pula dia memang benar-benar saudara perempuanku, yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku, dan dia menjadi istriku. Dan terjadilah ketika Elohim membuat aku mengembara dari rumah ayahku, dan aku berkata kepadanya, inilah kebaikanmu yang akan engkau lakukan kepadaku di segala tempat yang akan kita singgahi. Katakanlah tentang diriku, ia adalah saudaraku. Selanjutnya Abimelek mengambil kawanan domba dan kawanan lembu dan budak-budak dan hamba-hamba perempuan. Dan dia memberikan kepada Abraham, dan dia juga mengembalikan Sarah istrinya kepadanya. Dan Abimelek mengatakan, lihatlah, negeriku ini ada di hadapanmu. Menetaplah di tempat yang baik menurut pandanganmu. Lalu ia berkata kepada Sarah, lihatlah, aku telah memberikan kepada saudaramu 1.000 sikal perak. Sungguh hal itu bagimu adalah sebuah cadar mata bagi semua orang yang bersama-sama denganmu. Dan dalam semuanya itu, maka kamu terbukti benar. Dan Abraham berdoa kepada Elohim, dan Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan para wanita pelayannya, dan mereka melahirkan. Sebab Yehova telah benar-benar menahan setiap kandungan di istana Abimelek oleh karena hal Sarah istri Abraham. Amin. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar ya, maka ketakutan terjadi pada Abimelek dan orang-orangnya ya. Kita melihat di sini. Jadi bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang melakukan kebenaran Tuhan ya, dan kita dibenarkan karena kita melakukan kebenaran Tuhan. Karena kita melakukan perintah-perintah Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan, maka kita dibenarkan dan kita disebut orang benar ya. Nah, orang benar dimanapun mereka berada, Tuhan akan menyertai mereka dan menyelamatkan mereka dari tangan orang-orang jahat,
dari roh-roh jahat ya. Makanya kita melihat hari-hari ini ya, banyak sekali bencana, kecelakaan, pembunuhan, sakit penyakit terjadi pada manusia ya. Tapi supaya kita tidak terkena ya bencana, kecelakaan, pembunuhan, perang, sakit penyakit ya. Supaya kita terhindar dari semua itu, ya kita harus bertobat dan kita harus melakukan kebenaran Tuhan ya. Maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan sehingga Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita, menyelamatkan kita ya dari segala malapetaka. Kemudian dari sini kita belajar. Jadi doa orang benar itu besar kuasanya ya. Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan kebenaran Tuhan, taat melakukan perintah-perintah Tuhan, maka ketika kita berdoa bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita ya, bagi siapapun, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita ya. Jadi tidak ada ruginya ya kalau kita menjadi orang yang taat pada perintah-perintah Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Malah itu baik untuk kita, malah itu menguntungkan kita sehingga akhirnya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.